Kita kesehatan. Syukur berikutnya Allah berikan kita kesempatan. Allah kasih pula kita kekuatan lahir batin. Semuanya adalah nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam hidup kita. Dan yang lebih besar lagi adalah nikmat panjang umur dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini nikmat besar kita adalah kita dihimpunkan, kita didudukkan dalam kebaikan di hari dan bulan yang baik. Hari ini alhamdulillah kita sudah duduk di tanggal 8 di bulan Rajab. Ya mana ya? 8 hari ini insyaallah bulan Rajab. Salah satu bulan yang Allah muliakan di antara 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah cantumkan dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak ada kebahagiaan kita, orang-orang yang beriman sangat menantikan hadirnya bulan Rajab. Karena apa? Keistimewaannya, kemuliaannya itu luar biasa di bulan Rajab. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih disehatkan, masih dipanjangkan umur, dicatat Allah sebagai amal yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita, salam kita buat kanjeng Nabi, buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita baca salawat galo-galo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, takutnya berdosa gitu. Saya ngajak salawat, kita tidak bersalawat. Kenapa? Di pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Rasul kita tidak salawat, celaka. Auzubillah subhanahu auzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak banyak kita sore ini Bu. Kurang lebih sejam atau 2 jam lah. Ayo. Kalau ada nak balik. Nggak lama dah, kurang lebih sejam. Sejam tu 60 menit. 60 menit dikurangi berapa? Dikurangi kurang lebih 52 menit. Adalah sisa jadi. InsyaAllah. Ya. Ya, yang penting kata paman dari intinya tu. Memang ya. Penting intinya. Bukan sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tak punya arti. Kita berharap biak sedikit tapi berkah insyaallah. Nasi yang sedikit dimakan kenyangnya langsung berkah mana ya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya sampaikan ini bukan kebetulan karena beberapa hari yang lalu saya tidak di Jambi, saya di Riau. Sempat kemarin Mas Haredi telepon saya untuk ngisi kegiatan rutin kita. Saya sampaikan saya tidak bisa, saya di Riau. Saya sampaikan saya tidak bisa di Riau. Kapan acara Jumat? Dah terkejar saya. Kemungkinan saya malam Sabtu sampai di rambutan masam. Akhirnya kontrak tidak jadi, kita batalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merupakan mempertemukan kita pada sore hari ini. 2 malam yang lalu tiba-tiba Mas Haredi datang. Saya pikirlah selesai acara kita, rupanya belum. Tak tolong untuk mengisi kegiatan sore ini. Jadi saya bilang insya Allah kalau enak badan, sehat badan. Karena jujur Bu, kondisi badan agak kurang fit. Kena lewat laut saya, terombang ambing pakai speed laut itu luar biasa.
Makanya kemarin di acara hari Minggu di Tahtiman saya dah datang, mak. Saya lah siap lah pakai baju batik, lah pakai peci, nak berangkat lah hari Sabtu itu. Ternyata Allah mengizinkan untuk tak usah berangkat. Apa puyeng kepala saya. Kenapa? Rasa kayak di laut rasanya masih. Duduk tuh kayak dibanting-banting air laut. Mungkin kata orang tuh mabuk laut mungkin kan. Tapi alhamdulillah sore hari ini izin Allah didudukkannya saya di sini bersama keluarga besar Bapak Syukur. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir ini mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosa. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di awal di dalam Al-Qur'an itu surah At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan bahwa di antara 12 bulan yang Allah taruh tuh kita istirahat sebentar. Sambung Pak ya Bu, kita sambung. Boleh sambil makan Bu kalau masih ada. Ya, sambil makan, sambil santai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa 12 bulan yang Allah siapkan buat umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah ayat yang ke-36 di surah At-Taubah, bahwa sesungguhnya 12 bulan yang diakui Allah, ada di dalamnya 4 bulan yang Allah muliakan. 12 bulan itu yang pertama adalah apa Bu? Januari Muharram. Pertama bulan yang kedua Safar, yang ketiga ingat banyak kita dah hafal tuh Pak, hati kita, karena itu bulan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar, kemudian Jumadil, nah apa Rabiul Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, lanjut lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara 12 bulan ini 4 bulan yang Allah muliakan. Yang pertama adalah Rajab. Nah, bulan gua, bulan kita duduk nih. Bulan di mana kita duduk hari ini Rajab. Itu bulan yang Allah muliakan. Kenapa Allah muliakan? Di bulan ini tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling bunuh-membunuh, bahkan tidak boleh cucur darah di bulannya dalam perperangan. Pelangnya tidak boleh, diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan Rajab ini bulan gerbang di mana menuju bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. 4 di antara bulan mulia bulan Rajab ini, ternyata ulama-ulama kita menantikan hadirnya bulan Rajab ini. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Rajab ini syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bulan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar yang Allah abadikan pula dalam Al-Quran, yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah Nah, maka ini disebut syahrullah.
Apa perintah Allah itu ditaruh di bulan Rajab. Nah, itu kemuliaan bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini tidak banyak yang diisi, minimal tuh 3 yang mesti harus diisi di bulan Rajab. Orang-orang yang ketemu dengan bulan Rajab itu ada 3 amalan yang mesti harus dijunjung tinggi di bulan Rajab. Yang pertama adalah tuh memperbanyak taubat atau minta ampun. Bulan Rajabnya harus banyak taubat, minta ampun, banyak istighfar. Ketika masuk bulan Rajab, maka banyaklah minta ampun. Ngapo? Di bulan Rajab ini kebaikan Allah lipat gandakan, maka keburukan kalau besok jangan lakukan. Ada orang nyebut kecikkan maksiat, jangan. Di bulan Rajab bukan ngecik maksiat, tapi jauhkan maksiat. Nah, mudah-mudahan kita bisa, Pak Ibu. Kenapa? Minta ampunlah di bulan Rajab ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat, terutama di bulan Rajab. Coba aku nak bertanya, kita yang hadir kok banyak dosa atau dikit dosa? Banyak dosa. Jadi kita yang hadir kok tidak ada yang dikit dosanya, banyak galau kan? Nampak tanda-tandanya Bu Pak. Karena setidaknya kita punya 3 tanda Mas hari ini. Pertama, di wajah kita ini tanda pertama itu tanda banyak masalah. Itu nampak galau-galau. Apa tandanya? Allah sebut dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu akan jelas Allah nyebut bahwa manusia itu Allah uji dia dengan hidup, dengan mati, kesenangan, kesusahan. Satu sisi Allah cuma nak pengen nengok kebaikan amal kita, nak nengok amal kita. Tanda pertama. Tanda kedua adalah tanda banyak dosa. Itu nampak di wajah kita galau-galau. Saya yang bercakap kalau tanya Ustaz banyak dosa atau dikit dosa? Banyak. Tidak ada yang sedikit dosa gitu nih. Banyak dosa galau kan? Nah, orang yang banyak dosa, yang paling baik itu adalah minta ampun. Jalan macam mana? Istighfar. Nah, banyakin macam mana kalimatnya? Astaghfirullahal. Itu yang dibanyakin. Astaghfirullahal. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya, sekurang-kurangnya, setiap hari paling kurang 100 dengan kurang, paling banyak itu paling kurang, yang paling elok itu 1000 tiap hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bagi limu, pada sholat 100, pada sholat 100, 200 pada sholat zuhur, 200 asar, 200 maghrib, 200 subuh, 1000. Tiap hari ngaku salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi minta ampunnya di bulan Rajab. Karena ada kisah Bapak Ibu, saya pernah dulu mungkin cerita kisah nih. Di zaman dahulu ada tukang rampok, tukang paling, Pak. Gawenya tuh maling, gawe. Tiap hari kerjanya tuh maling, merampok, itulah gawe. Gak tuh gawe lain. Sehingga pada suatu ketika dia nak merampok orang tua, paman. Ada orang tua tak berdaya, dia bawa sebuah buntilan, itu dirampok, tak waras lagi tukang paling. Dan nengok lagi mana yang kaya, mana yang miskin, enggak. Ibu orang tua sekok pun dijikatnya di jalan, ia merampok juga, minta apa yang berago dipinta aja. Kata orang tua ketika terjatuh, dia didorong sama tukang paling, nyebut, aku tak punya apa-apa, aku tak ketik harta. Akhirnya apa Pak? Sekok cuma yang dibagi sama tukang paling, selembar kertas. Kau selembar kertas kalau yang aku punya, bawalah kau balik. Oh, sama kertas teman-teman, duit dah, emas dah, perak dah, apa dah. Dibawalah sama tukang paling, masuk ke kantong kertas. Kalau cuma kertas kau bayar masuk kantong.
Akhirnya ketika dia balik ke rumah teringat kejadian tadi siang kalau dia menzalimi tadi itu orang tua, dibuka aja kertas kantong. Sekali dibuka dibacanya lah. Apa kalimatnya? 1. Bulan Rajab itu bulannya Allah. 2. Bulan Sa'ban itu bulannya Rasulullah. Bulanku kata Rasulullah. 3. Bulan Ramadan itu bulannya umat Muhammad. Siapa yang bertaubat istighfar ketika 3 bulan ini, tidak berbuat kezaliman, tidak buat maksiat, istighfar dia dengan Allah minta ampun, maka Allah jaminkan hidupnya surga. Noro punya preman ko sadar dengan kalimat 3 ko. Dengan 3 kalimat yang tertulis ko sadar preman. Akhirnya dia memutuskan diri dari 12 bulan, dari 1 tahun tuh 3 bulan ko pensiun maling. Sisanya maling dulu gawe. 3 bulan kau pensiun dia. Kapan? Mula Rajab, Sa'ban, Ramadan libur. Tak ada cerita malam. Tak ada cerita maksiat. Tiap hari di bulan yang lain tu dah gawe. Sehingga suatu ketika Allah pendekkan umur dia. Meninggallah orang. Tapi berita sampai ke Rasulullah. Ada yang tukang paling yang sadis, yang tukang rampok sadis. Diceritakan sahabat, kata Nabi kalau nyo mati talah air jenazah, jangan disemayang ya. Benam dia masuk air, buang air jenazah kalau nyo mati. Sehingga suatu ketika beliau dia mati, meninggal, dapat kabar sampai ke Rasulullah. Kenapa? Sebelum dikuburkan beliau ini, Allah mengirimkan pesan kepada Rasulullah. Ya Habibi, wahai kekasihku, ya Muhammad, ketahuilah bahwa hari ini ada waliku yang meninggal dunia. Ditanya tersebut, waliku yang meninggal dunia. Tapi Nabi tidak tahu siapa itu wali. Akhirnya kita kenal sahabat, cari tuh mana wali meninggal. Oh cari rupa tukang paling mau jadi meninggal. Yang tukang paling mau jadi meninggal. Nah, akhirnya Nabi SAW karena ini perintah Allah, datanglah Rasulullah takziah rupa tukang paling ku meninggal. Setelah dikebumikan, Rasul langsung yang mengadakan fardu kifayah buat tukang paling. Setelah dikebumikan, Rasulullah menemui istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku mau bertanya kepada engkau, apa amalan suamimu ketika hidup di dunia? Karena Nabi belum ngasih tahu kalau beliau ini wali. Tak ada ya Rasulullah, kata istrinya tadi. Aku betapa malu buat suamiku ni. Tiap hari gawenya merampok itulah, malu itulah gawe. Datik gawe lain, merampok itulah gawe. Malu aku nyebut kepada engkau ya Rasulullah. Aku malu punya laki jakno ni. Sebut kita malu. Tapi Rasulullah curiga, kok Allah memandang dia sebagai wali. Sedangkan istrinya tahu mau tukang pak. Lantas Nabi nanya balik, ada tak amalan lain, kebaikan lain yang dilakukan selain daripada maling? Cerita lah. Ada ya Rasulullah. Suatu ketika beliau tu pernah merampok orang tidak berdaya, dikasih selai kertas. Kertas tu isinya 3 nih. 1. Ramadan, Rajab tu bulannya Allah. Sa'ban itu bulannya Rasul SAW. Ramadan tu bulannya umat. Siapa yang bertobat di 3 bulan ini, Allah ampunkan dosa. Ternyata ya Rasulullah, selama 3 bulan kau nyelibu tak maling dah. Nyemunguk dalam kamar tak keluar, aku bepa ya nengok tu. Di kamar tu lah kena. Ngapa baru Rasulullah melihat dengan mukjizatnya bahwa hamba Allah yang tadi terkenal maling sekian bulan, 3 bulan itu dia berkhalwat dengan Allah di dalam kamarnya, minta ampun dia dengan Allah, sehingga 3 bulan inilah yang mengangkat dirinya sebagai walinya Allah Subhanahu. Nah, tuh haru mumpung kita ketemu Rajab, Ramadan, Sa'ban, banyak istighfar. Itu pertama, banyak minta ampun dengan Allah. Kalau kita berdosa galau-galau, tak berdosa. Tak ada dosa itu bisa terampuni kecuali dengan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Perbanyak amal soleh. Apa amal solehnya? 1. Tingkatkan kualitas
yang namanya ibadah wajib kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Perbanyaklah ibadah sunnah. Yang wajib dipertahankan baik-baik, yang sunnahnya ditingkatkan. Artinya apa? Dibanyakin. Apa amalan sunnah Nabi? Banyak berbuat baik, nolong orang, sodako, apa lagi? Puaso, banyak. Baca itu bila perbanyak. Jadi kalau sebelum kau lalai gitu, mungkin sebulan sekali payah ketemu Quran, masuk Rajab mulailah buka Quran. Karena Rajab ini bulan penentu untuk bulan Roma. Kalau di Rajab ini banyak dia buka Quran, sudah pasti dia akan banyak buka di bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab ini dia banyak bersedekah, insya Allah Ramadan pasti banyak sedekah. Kalau Ramadan di bulan Rajab ini dia banyak puasa, maka insya Allah dia akan elok puasanya di bulan Ramadan. Karena penentu itu. Kalau dia di bulan Rajab ini banyak amaliyah yang dia lakukan, insya Allah menuju Ramadan sukses. Tapi kalau Ramadan di Rajab kau samu bela kayak bulan-bulan besok, ngaji ku anda ketemu, sedekah tak pernah tu, puasa apa lagi, nak berharap Ramadan elok tak bakal elok. Karena itu jaminan. Nabi nyebut, karena itu jaminan. Gerbang Ramadan itu ya Sya'ban. Bulan apa? Bulan Rajab dan Sya'ban. Makanya banyak sedekah. Bu, banyak yang sedekah. Kita kok mesti banyak sedekah. Saya nak bertanya, ini matematika sedekah. Kalau dalam dompet kita, dalam kantong kita, ada sekitar 2 lembar di situ. Sekok nomor 50.000, sekok nomor 10.000. Yang mana yang kita buang? Yang mana yang kita sedekah? 10.000. Nah, ya dah. Minggu depan lagi naik lagi level je bu. Ada 3 lembar duit. Sekok 50.000, sekok 20, sekok 10. Berapa kita sedekah? Lah 10.000 pula. Ya dah. Ini tu cerita kita ni. Minggu depan lah naik pula. Naik lagi 4 lembar malah. 4 lembar. 2 lembar jadi 50. 4 lembar lagi, sekok 10.000, sekok 2.000. Pilih yang mana sedekah? Jangan-jangan pilih 2.000. Kalau berangkat ke Jakarta, sekok WC itu 2.000. Dong, anak asing gitu dah. Padahal kalau orang tahu rahasia hidup yang sebenarnya, Allah udah menjamin dalam Quran man. Iya. Padahal jamin Allah tak main-main dalam Quran tuh. Apa Allah nyebut? Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah itu dengan pinjaman kebaikan. Allah nyebut tuh yuqridullaha qardan hasana. Siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan, maka Allah akan balikkan pinjaman itu dengan pengembalian yang banyak. Oh, kita ngasih uang sedekah, ngasih Allah minjam. Ngasih Allah minjam. Oh ya Allah, aku pinjami kau 10.000, balik 1 juta. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan janjinya, tak pernah menyelisihi janji. Allah sebut dalam Quran itu surah Ali Imran. Jadi jangan takut, banyak yang sedekah lah kita di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, apalagi kaki masuk Ramadan. Nah itu yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus dilakukan di bulan Rajab kok? Perbanyak berdoa. Banyak ibadah, bukan banyak berdosa, banyak ibadah, banyak doa bu. Kenapa senjata orang beriman itu ya doa? Apalagi dianjurkan Nabi perbanyaklah doa di bulan Rajab. Masuk Rajab doa, bahkan Nabi mengajarkan doanya, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Kalau nak makan gitu. Allah. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, minimal setiap waktu itu dibaca bu. 5 waktu dalam sehari semalam jangan tinggalkan doa ini. Karena Nabi yang ajarkan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab.
Berkahi pula kami di bulan Sya'ban ya Allah, sehingga pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Itu doa salafus saleh diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi, minimal sehari semalam tu 5 kali. Kalau semaya, kalau tak semaya, tak baca doa. Na'udzubillah, semua na'udzubil. Makanya saya sebut tadi tu, kita ko punya tanda di wajah kita. Satu, tanda banyak masa. Kedua, tanda banyak doh. Nah, yang ketiga, tanda caman. Tanda calon mah. Kena kita ko galau-galau bakal. Ada dah di antara kita yang dah mati. Mati galau-galau. Ustaz, kami ko masih muda. Umur baru 25, umur baru 30, lamat mati daripada orang yang umur 70. Kata siapa? Kata siapa man? Dah. Bahkan hari ini itu yang lebih banyak mati kaulah muda ketimbang orang tu, orang umurnya muda. Yakin tak? Banyak orang tua hari, banyak anak muda hari. Tengok di berita, pernah ada dalam berita tu tersebut begini. Apa? Ada datuk-datuk mati terjun dari gedung 20 tingkat gara-gara putus dengan nyai. Dati. Ada tak? Dati. Ya kan? Ada datuk-datuk tu terjun dari gedung 20 lantai gara-gara apa? Bertengkar dengan nenek, dengan nyai, dengan bini. Dati tak? Yang ada tu budak gadis. Putus sariko, malam kau terjun dia ke sungai, mampus. Tapi gitu ceritanya tu. Artinya apa? Yang muda yang rentan mati gini kok ketimbang orang tu. Saya sering nyampaikan tu, jangan bangga yang budak-budak kecil ni budak mati, budak bayi dalam perut yang bisa apalagi yang kita yang sudah menikmati hidup dunia ni mudah bagi Allah. Ngapo? Kena syarat mati itu bukan sakit, syarat mati itu ajal. Kalau syarat mati lelaki banyak orang yang mati rendah. Ada orang tu parah sakit tu, napas tinggal 30 kali naik lagi, tapi hidup lagi. Kenapa? Tak ada sakit tu syarat mati. Syarat mati tu ya ajal. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Nah, kita mudah-mudahan berharaplah ya Allah mati kita husnul khatimah insyaallah. Ya, mudah-mudahan Rajab ko, Ramadan tahun ko, Sya'ban tahun ko, Ramadan mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang baik, dan mudah-mudahan juga kita diampunkan Allah segala dosa. Amin ya rabbal. Dan kita berharap juga mudah-mudahan kita tidak sia-siakan bulan Rajab yang Allah siapkan buat hidup kita. Kenapa? Tak semua orang bisa menikmati indahnya bulan Rajab. Tak semua orang menikmati indahnya bulan Sya'ban. Begitu juga tak semua orang menikmati nikmatnya bulan Ramadan. Maka kita bersyukurlah. Kenapa? Allah masih pertemukan kita dengan bulan Rajab kok. Banyak mungkin kanti kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin kemarin sempat berdoa, mudah-mudahan ya Allah besok ketemu bulan Ramadan tahun depan. Rupanya tak doginya lah, mati duluan. Maka kita bersyukurlah. Ngapa? Hari ini alhamdulillah masih ketemu dengan bulan Rajab. Maka perbanyaklah doa, ya Allah, andailah kami mati di bulan Sya'ban, mudah-mudahan dapat kebaikan bulan Ramadan. Maka Nabi itu mengajarkan ni, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab, berikan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, sehingga dengan keberkahan itu Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan insyaallah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita galau-galau yang hadir, terutama keluarga besar, anak cucu keturunan daripada Bapak Syukur. Dan saya yakin dan percaya bahwa orang-orang tua yang telah mendahului kita, mereka memandang kalau anaknya insyaallah soleh-soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat yang kita baca hari ini, doa-doa yang kita panjatkan mampu melapangkan kuburnya, amin. Kemudian Allah luaskan kuburnya, amin. Allah ampuni segala dosa-dosa mereka dulu, amin. Kemudian Allah berikan tempat yang selayak-layaknya tempat. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal
Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir mundur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.